Halo semuanya, selamat datang dan kami kali ini akan menceritakan sebuah film yang berjudul Wayfleck. Film ini berlatar pada masa depan di mana kemajuan teknologi sudah sangat pesat. Artificial intelligence dan robot sudah menjadi kebutuhan pokok bagi umat manusia. Di masa itu ada sebuah perusahaan bernama Wayfleck yang memproduksi robot dengan kecerdasan buatan yang sangat mirip dengan manusia. Dari mulai bentuk badan hingga perilakunya didesain dengan semirip mungkin denganlah manusia. Wayfleck berjual robot-robotnya sebagai pendamping bagi laki-laki yang duda, bahkan bisa mentransfer memori seseorang yang telah mati ke dalam sebuah robot. Robot-robot ini bisa dijadikan istri ataupun hanya sebagai alat pemuas birahi bagi para janda. Duda. Film ini dimulai dengan seorang laki-laki bernama William yang baru saja ditinggal wafat oleh istrinya. Kecintaan yang berdalam terhadap istrinya menurut William untuk memakai jasa Wayfleck. Ia mendesain robot yang sangat mirip dengan istrinya dengan mentransfer memori ingatan mending istrinya ke robot tersebut. Robot cantik ini bernama Meredith yang sama persis dengan nama mantan istrinya. Bisa kita lihat, Meredith berhasil dihidupkan kembali oleh William. Walaupun dia bukan manusia, cara bersikap dan perilakunya sangat mirip dengan istrinya. Di hari pertama Meredith dihidupkan, ia masih belum sepenuhnya menjadi sosok Meredith. Sepertinya untuk menjadi sosok Meredith seutuhnya dibutuhkan waktu untuk memproses memori yang ditransfer ke robot otaknya. Dari sorotan mata William terlihat jelas bagaimana ia sangat merindukan Meredith. Ia tidak percaya bahwa istrinya bisa dihidupkan kembali. Namun berbeda dengan manusia, walaupun fisiknya menyerupai manusia, tetap saja perasaan yang dimiliki manusia belum bisa dimiliki oleh para robot. Hal ini terlihat ketika William ingin melakukan hubungan badan dengan Meredith. Ia harus mengaktifkan beberapa mode dalam sistemnya yang disebut sebagai mode keintiman. Wah, ngeri ya. William harus mengatur beberapa persen tingkat gairah shocksnya yang dibutuhkan untuk mencapai level yang diinginkan. Jelas, ini bukanlah cara berkomunikasi dengan manusia ketika ingin berhubungan badan. Namun, hal itu tak menjadi masalah bagi William. Paling tidak sekarang ia bisa kembali melihat Meredith yang dirindukannya. Setelah mengaktifkan mode keintiman, akhirnya William bisa berhubungan badan dengan Meredith, sesuatu yang selama ini dirindukan oleh William. Robot Meredith ternyata berfungsi dengan baik. Ia bisa bekerja sesuai perintah pemiliknya. Sepertinya William sangat puas dengan pelayanan dari Meredith sehingga ia ingin mengulanginya di malam berikutnya. Waduh, ketagihan lu bang. Namun memang dasarnya Meredith harus mengisi daya terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas berat. Ya, layaknya barang elektronik lainnya, Meredith harus diisi daya agar ia bisa tetap hidup. Selain fisik dan perilakunya yang seperti manusia, Meredith juga didesain untuk melayani William dalam segala hal. Pekerjaan rumah seperti memasak dan bersih-bersih mampu dikerjakan Meredith dengan baik. Di tengah-tengah obrolan antara Meredith dan William, televisi menyiarkan sebuah organisasi yang sedang demo di depan kantor Wayfleck. Organisasi ini bernama Sky yang bertujuan membela hak-hak kecerdasan buatan. Bagi Sky, kecerdasan buatan memiliki hak-hak yang setara dengan manusia. Mereka menuntut Wayfleck atas eksploitasi yang dilakukan terhadap para kecerdasan buatan seperti Meredith. Bagi William yang bekerja sebagai agen keamanan Wayfleck, semacam polisi para kecerdasan buatan, Sky adalah ancaman bagi perusahaan. William menyebut Sky adalah teroris. Mereka sering mencuri para pendamping robot dari pemilik untuk dibebaskan. Sebulan terakhir saja sudah ada 15 robot pendamping yang dicuri oleh Sky. Hal ini tentu membuat pekerjaan William semakin berat. Tiap hari ia harus membebaskan para robot pendamping yang telah diculik oleh organisasi tersebut. Mereka bukan hanya menculik, Sky juga mengubah setelan pabrik dari para pendamping robot itu. Robot yang disetel sebagai budak manusia diatur ulang menjadi robot yang berdaulat dan merdeka atas dirinya sendiri. We got 2 missing companions. Atas semua yang terjadi, William ditugaskan bersama rekannya yang bernama Jax untuk membebaskan 3 robot bernama Sandra yang telah diculik oleh Sky. Dengan kemampuan intelijen dan bela dirinya, ia dengan mudah menghabisi penculik para robot itu dan membebaskan para robotnya. Neither are you.
Di sisi lain, Meredith yang tiap hari semakin menjiwai sebagai sosok manusia, selain diciptakan untuk melayani, para robot ini juga dibekali kecerdasan untuk belajar dan mengeksplorasi kehidupan manusia. Meredith bahkan punya mode mimpi agar dapat merasakan pengalaman layaknya manusia. Untuk masuk ke mode mimpi, Meredith harus login terlebih dahulu dan memilih suasana serta tempat mimpi yang diinginkan. Kali ini ia memiliki tema pesta ulang tahunnya. Dalam mimpi itu, Meredith merayakan ulang tahun bersama William, suaminya, Lady, teman robotnya, dan beberapa orang yang tak ia kenal. Namun, di tengah mimpi tersebut muncul pria misterius yang memakai sebuah topeng. Ia memberikan kertas kecil berisi gambar seekor burung berwarna merah sambil berkata, "Ini akan membuatmu mengingat sesuatu." Pesan itu sangat membingungkan bagi Meredith. Singkat cerita, keesokan harinya Meredith merajuk sebuah kain dengan gambar seekor burung berwarna merah di tengahnya, persis seperti gambar yang diberikan oleh pria bertopeng dalam mimpinya. Ia bisa merajuk karena kecerdasan buatannya yang mampu belajar dengan cepat tentang keterampilan manusia. Hasil rajutan itu diberikan kepada William sebagai wujud perhatiannya, namun setelah menerimanya, William tampak sedikit kebingungan karena Meredith yang ia kenal sewaktu hidup tidak memiliki hobi merajut. Meskipun begitu, William menerima hadiah itu tanpa berpikiran berlebihan. Singkat cerita, ketika Meredith sedang bersepeda mengeksplorasi tempat di sekitar rumahnya, ia dikejutkan dengan sosok wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya hingga membuatnya terjatuh dari sepeda. Wanita itu bernama Loli. Entah dari mana asalnya, yang pasti ia menyuruh Meredith untuk mengingat sesuatu. Pesan yang sama persis dengan yang disampaikan oleh pria misterius dalam mimpinya. Belum selesai dengan misteri pria bertopeng, kini Meredith harus menghadapi kebingungan tambahan akibat kemunculan wanita itu. Hari-hari berlalu dan robot Meredith semakin mirip dengan Meredith sewaktu hidup. Memori mendiang Meredith yang diunggah dengan tubuh robot ini sepertinya semakin menyatu. Ingatan detail mulai muncul dan kebiasaan yang sering dilakukan Meredith semasa hidupnya kini hadir dalam hidup robot tersebut. Namun di tengah kemajuan Meredith dalam mengingat dan berperilaku, ia selalu dibayangi oleh mimpi pria bertopeng yang misterius itu yang lagi-lagi menyampaikan pesan yang sama. Meredith suruh mengingat sesuatu, hal yang hingga kini masih menjadi misterius bagi dirinya. Apakah pria bertopeng itu adalah seorang hacker dari Sky yang mencoba meretas sistem AI dalam tubuh Meredith? Sampai detik ini hal itu belum terjawab, kawan. William sebagai seorang suami selalu berusaha menenangkan Meredith dan menyuruhnya agar tidak memikirkan mimpi itu terlalu serius. Namun yang aneh adalah William membuang kain bergambar burung merah yang dirajut oleh Meredith beberapa waktu lalu. Ada apa sebenarnya? Seperti ada hal yang disembunyikan William dari Meredith. Semua misteri ini akan terjawab di akhir film, guys. Singkat cerita, William kini kembali disibukkan dengan hilangnya seseorang pendamping bernama Lisa Moser. Kabarnya Lisa telah diculik oleh organisasi Sky 1 tahun yang lalu dan belum berhasil dibawa kembali. William akhirnya menemukan Lisa sedang menyamar sebagai customer service di sebuah kantor. Ketika William ingin membawanya kembali ke Waveflag, Lisa menolaknya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak diculik oleh Sky. Ia kabur karena keinginannya dia sendiri. William tentu tidak percaya dengan hal itu. Baginya, robot tidak memiliki perasaan dan keinginan untuk merdeka. William menuduh Sky telah memprogram Lisa untuk berkata bohong. Namun Lisa tetap bersikeras bahwa ia ingin merdeka dan tidak ada campur tangan orang lain. Ia bahkan mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada harus menjadi seorang pelayan manusia. Sebagai bukti dari ucapannya, Lisa kabur dan melompat dari lantai atas gedung untuk bunuh diri. Melihat hal tersebut, William hanya bisa melongo. Ia melaporkan kejadian itu kepada Waveflag. Dalam laporan tersebut, William menyatakan bahwa para robot pendamping tampaknya berkembang secara otomatis dan mulai memiliki perasaan. Kejadian Lisa yang memilih mengakhiri hidupnya adalah bukti bahwa para robot ini tidak lagi sekadar mengikuti program. William berpendapat bahwa jika hari ini mereka bisa melakukan bunuh diri, maka hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka mulai membunuh para majikan manusia mereka.
mereka. Di tengah kesibukan William, Meredith ditetangi oleh wanita misterius bernama Lolly yang sebelumnya mengejutkannya ketika muncul di tengah jalan. Entah bagaimana caranya, Lolly kini sudah berada di kursi ruang tamu Meredith. Kehadiran Lolly membuat Meredith terkejut. Wanita itu berbicara dengan bercerita seolah-olah ia telah mengenal Meredith dengan sangat akrab di masa lalu, sesuatu yang tidak dapat ditemukan dalam ingatan Meredith. Lolly terus mengatakan bahwa Meredith harus cepat mengingat sesuatu, sama seperti saat berjumpaan pertama mereka. Ia juga menyebutkan bahwa misteri pria bertopeng yang muncul dalam mimpi Meredith akan terkuak jika ia berhasil mengingat sesuatu. Lolly hanya memberitahu nama pria bertopeng itu adalah Kin. Meredith yang semakin bingung dan tidak tahu siapa Kin melaporkan kepada William tentang pertemuannya dengan Lolly. Ia juga menyebutkan bahwa nama pria bertopeng yang muncul dalam mimpinya adalah Kin. Mendengar nama tersebut terucap dari bibir Meredith, raut wajah William ketika berubah menjadi cemas dan juga marah. Hingga saat ini Meredith masih tidak mengetahui apa hubungannya dengan seorang bernama Kin. Tak ingin Meredith terus diganggu oleh mimpi tentang Kin, William meminta bantuan rekannya Jack agar dirinya dapat masuk ke dalam mimpi Meredith untuk menghabisi Kin. Dengan teknologi yang ada di masa itu, William bisa masuk ke dunia mimpi Meredith, namun resikonya sangat besar. Apa yang terjadi di dalam mimpi akan memiliki konsekuensi di dunia nyata. Jika William mati di dunia mimpi, maka ia juga akan mati di dunia nyata. Meskipun demikian, demi melindungi Meredith, William rela mengambil risiko tersebut. Sebelum masuk ke dalam mimpi, William memberikan instruksi kepada Meredith agar ia segera bangun ketika baterainya tinggal 10%. Hal ini karena William hanya bisa kembali ke dunia nyata jika Meredith juga bangun dari mimpinya. Tibalah waktu di mana William dan Meredith masuk ke dunia mimpi dan bertemu dengan sosok Kin yang selama ini mengganggu Meredith. Saat itu juga William meminta Meredith untuk lari sejauh mungkin dan bangun ketika baterainya sudah mencapai 10%. Tanpa basa-basi, William langsung menghajar Kin tanpa ampun. Terjadi perkelahian sengit antara William dan Kin. Mereka saling hajar satu sama lain. Namun ketika detik-detik William akan menghabisi nyawa Kin, Meredith terbangun karena baterainya tinggal 10%. William tentu merasa kecewa karena tinggal selangkah lagi ia bisa menghabisi sosok Kin yang telah mengganggu istri selama ini. Namun yang aneh setelah kejadian itu adalah William ingin menghapus ingatan Meredith dan memprogram ulang dengan alasan untuk menghapus segala sesuatu yang berkaitan dengan Kin dan Sky. Meredith yang sudah hampir pulih dan hampir mampu mengingat segala sesuatu tentunya menolaknya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, ia harus menuruti perintah dari William. Ketika Meredith sampai di perusahaan Waveflag dan menjalani penghapusan memori, ia bertemu dengan Ellie, teman robotnya yang sering ia temui di dalam mimpinya. Ellie memberitahu Meredith bahwa dirinya bisa menyimpan memori masa lalu yang tidak akan hilang meskipun telah menjalani penghapusan memori. Mendengar hal itu, Meredith tentu saja sangat penasaran dengan tahu bagaimana Ellie bisa melakukannya karena Meredith tidak ingin ingatannya dihapus. Ellie dengan senang hati mengajari Meredith cara penyimpan kenangan dan memori masa lalunya. Setelah menjalani penghapusan memori, ternyata metode yang diajarkan Ellie berhasil. Bahkan Meredith mampu mengingat segala hal, termasuk ketika ia masih hidup. Segala ingatan tentang William, Kin, pekerjaan, dan momen-momen indah dalam hidup yang telah ia lalui kini telah kembali. Setelah ia dibawa ke rumah William, Meredith menyembunyikan apa yang telah ia ketahui. Ia berpura-pura seperti ketika ia pertama kali datang ke rumah William. Padahal ia mengingat semuanya. Di sisi lain, istri Jack ditetapkan oleh Lolly, wanita yang misterius beberapa waktu lalu juga mendatangi Meredith. Lolly menyampaikan pesan untuk Jax, sebuah pesan rahasia yang akan mengungkapkan semuanya tentang William. Setelah mengetahui isi pesan itu, Jax langsung menghampiri William dan mengatakan bahwa Meredith tidak pernah menjadi istrinya. Sebuah kalimat yang membuat para penonton bingung tentunya. Jax menjelaskan bahwa William telah membunuh Kin di masa lalu. Kin sebenarnya tidak ada di dunia nyata saat ini. Ia hanya hidup di dalam ingatan Meredith. Jax datang untuk menahan William karena telah melakukan pembunuhan terhadap Kin. Namun ketika Jax ingin membawanya, William dengan dingin menembak Jax hinggalah tewas.
Hal itu disaksikan oleh Meredith. Meredith yang telah mengingat semuanya akhirnya mengetahui segala kebenaran yang selama ini tertutupi. Meredith dan Kin dahulunya adalah sepasang kekasih yang bahagia. Mereka berdua adalah bagian dari organisasi Sky, seorang aktivis yang ingin mengubah dunia. Namun William yang melihat Meredith dan terobsesi dengan kecantikannya rela melakukan segala cara untuk mendapatkan Meredith, termasuk membunuh Kin. Setelah membunuh Kin, William menculik Meredith untuk dijadikan istrinya. Namun Meredith menolak menjadi pasangan William. Dalam obsesinya, William akhirnya membunuh Meredith dengan bantal bergambar burung merah di tengahnya. Inilah alasan mengapa Meredith merajut kain bergambar burung merah di salah satu adegan sebelumnya. Setelah membunuh Meredith, William mentransfer ingatan Meredith ke dalam tubuh robot Waveflag kembali sambil menghapus beberapa ingatan seperti tentang Kin dan dirinya yang membunuh Kin. Ia memprogram ulang Meredith agar menganggap William sebagai suaminya. Dengan cara ini, William berharap dapat memiliki sosok Meredith sepenuhnya dan dicintai olehnya. Namun perbuatan gila William itu tidak bisa berjalan selamanya. Meredith yang mampu mengingat memori-memori yang telah dihapus oleh William akhirnya membalas kematian kekasihnya Kin dengan tubuh robot yang kuat. Meredith dengan mudah menghabisi nyawa William menggunakan bantal yang sama yang dahulunya digunakan William untuk membunuhnya. Tidak ada yang menyangka bahwa William yang digambarkan sebagai sosok gagah, baik hati dan bijaksana sejak awal film ternyata adalah seorang psikopat berdarah dingin dan manusia berhati jahat. Film pun selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.